Halo teman-teman semuanya. Akhir-akhir ini memang ada kejadian mungkin bisa dikatakan KLB ya. KLB mungkin demam berdarah ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sedang DBD memang harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Tapi untuk memastikan ya apa sih DBD itu, terus bagaimana penanggulangannya pertama ya, terus cara pencegahannya seperti apa, langsung aja kita ngobrol sama Dokter Nadira ya. Salah satu dokter umum di IGD RSUD Kecil Cilegon. Oke. Nah, ini Dokter Nadira. Dok, Ya, kenapa uh-uh. Ini kan akhir-akhir ini ada beberapa kasus, mungkin bukan beberapa ya, KLB lah bisa dibilang peningkatan kasus DBD. Nah, DBD tersebut dok, ketika ada teman kita atau saudara kita yang mengalami DBD, apa sih yang harus pertama kali dilakukan dok? Sebenarnya kan kalau untuk DBD itu sendiri kan dari nyamuk ya yang kita Heeh. ketahuin. Nah, biasanya itu memang gejalanya itu kayak sakit biasa pada umumnya, kayak entah Heeh. demam, terus mungkin juga kayak bisa tumpang tindih ya, jadi batuk pilek atau nggak mual muntah, nyeri perut. Terus juga biasanya yang memang udah berlanjut kayak mimisan, gusi berdarah, atau bisa juga BAB-nya berdarah gitu. Kalau demam sendiri berapa hari biasanya kalau DBD dok? Paling umumnya sih 7 hari Tujuh seminggu. hari ya. Mm-mm. Oh, emang itu bisa mimisan juga dok ya? Bisa, soalnya kan itu dia menyerang si sel darahnya kan, Heeh. jadinya bisa yang pembekuan darahnya itu diserang, jadinya dia Oh, bikin bukannya beku darahnya, jadi malah pecah pembuluh oh, pecah darahnya pembuluh darah. itunya. Mm-mm. Berarti kalau ada kasus DBD nih dok, ya, Mm-mm. apa yang pertama kali kita harus lakukan dok? Pencegahannya mungkin ya? Pencegahan kalau udah kena ya. Oh, udah kena. Wih, itu pengobatan dok ya? Iya, Heeh. pengobatan. Ya ada pencegahannya dulu, gimana pencegahannya dulu? Nah, kalau yang kita ya apa sih, 3M ya, 3M, 3M apa sih yang baru menguras, ya, ada ya, sama mengubur, menutup. menutup. Nah, terus juga sama suka pasang kelambu juga, terus Oh, juga itu apa namanya? Kalau kelambu tuh yang ini, apa, gorden ya. gorden buat tidur. Ya, Oke, siap-siap. Oke, itu beberapa pencegahannya. Kalau pengobatannya gimana, Dok? Apakah emang harus langsung dibawa ke rumah sakit kah atau bisa di rumah dulu gitu? sebenarnya untuk pertama itu kita, kalau untuk DBD itu sendiri kan pengobatan sesuai per gejala ya. Heeh. Tapi kan kalau dokter anak biasanya di sini kalau demam ya kasih obat demam, obat mual kasih obat mual. Heeh. Terus sama misalnya memang kalau tiba-tiba ternyata, biasanya sih pada kasus orang dewasa sih ya, Heeh. sebenarnya ada bisa juga sampai transfusi, Oh, seperti transfusi bisa itu. bisa. Yang benar. Berarti mungkin tuh ada, apakah ada grade-grade-nya benar berat tuh gimana, Dok? Iya, ada grade-grade-nya. Eh, Biasanya kan ini ada yang DSS namanya. apa sih DDS itu, Dok? Demam shock gitu. Oh, demam shock Jadinya ya. Oke, oke. udah mulai eh nadinya nggak keraba, akralnya Oh, atau tangan, kakinya dingin. itu harus segera dibawa ke rumah sakit pasti, Dok ya. Ya, Memang kalau demam berdarah itu, Dok, katanya kan 7 hari ya. nah, Heeh. Itu kadang-kadang ada tuh dok, 3 hari baikan, 3 hari memang demam tinggi, bagaimana tuh dok? oh iya itu, Siklusnya. itu kan apa ya, kita kenalnya itu kayak fase kritis Oh, malahan. fase kritis ya. Ya, ya, padahal kita tahu-taunya oh udah mendingan nih demamnya, tahu-taunya pas hasil labnya malahan turun si Heeh. trombositnya. Nah, itu harus diwanti-wanti. Oh. Kan biasanya kita kan kayak kalau di IGD kan pernah misalnya kayak tensinya berapa, terus Heeh. diukur dulu Heeh. kan. Nah, Iya. itu biar dilihat sih rampelitnya namanya di sini. Oh, tes rampelit namanya ya. Ya, Kalau tes rampelit itu di rumah juga bisa di rumah. mungkin kalau udah paham caranya bisa Oke, aja oke. dilakukan. Sebenarnya gampang, cuma Heeh. pakai alat tensi aja. Tensimeter ya. Ditahan bentar. Itu cara cek ya. Cek, Ya, salah satu cara mencek apakah dia
tes rambutnya positif atau enggak gitu ya. Bisa di rumah Mm-mm. juga kalau memang udah mengerti ya dok ya. Iya, Nah, misalnya kalau sudah mengerti nah. gitu. Jadi intinya kalau demam berdarah itu, apalagi udah fase kritisnya, harap segera dibawa ke rumah sakit ya, ke Iya. IG terdekat agar penanganannya bisa segera cepat ditangani. Mm-mm. Dok ya, Nadira Iya, ya. betul sekali. Oke deh kalau gitu Dokter Nadira, terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga Ya, teman-teman bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. ya, Dadah. Dadah dok. dadah. Makasih dok. Ya, makasih ya.